Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Halo para pemirsa semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam olahraga. Ada yang berbeda pada tayangan video kali ini. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Rahmat Toleng? Untuk sebagian warga Jawa Barat, pasti tidak asing lagi dengan nama tersebut. Rahmat Hidayat Jati nama lengkapnya. Beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan profil yang sederhana, dan ramah dengan siapapun, namun sangat meyakinkan. Figur beliau yang sangat mencerminkan khas pribumi Jawa Barat. Beliau selalu tenang, ramah, rendah hati juga murah senyum. Beliau sangat berbeda, dengan karisma tersendiri. Beliau sudah mempunyai banyak prestasi di berbagai bidang akademi dan non-akademi, seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kali ini, kita akan menyaksikan talk show selama beberapa menit, bersama Bapak Rahmat Hidayat Jati, atau RHD, atau biasa kita kenal Kang Toleng, di studio Aksi Radio Karawang. Dalam pencalonan beliau, di Astro PSSI Jawa Barat, periode 2021 sampai 2025. Dengan tema, revitalisasi PSSI Jawa Barat menuju juara lahir batin. Mari kita simak obrolan beliau dengan host muda Aksi Radio, Muhammad Asmi. Namun sebelum menonton, bagi pemirsa yang baru melihat channel ini, mohon untuk klik tombol subscribe, like, share dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Kami doakan, semoga para subscriber channel ini, mendapat kelimpahan rezeki dan kesehatan serta umur panjang. Amin. Halo Aksi Mania, Muhammad Asmi di sini di 96,10 FM dan juga di aksiradio.com. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Tentu saja bukan orang sembarangan. Di ruang kerja kali ini kita sambut ada Kang Rahmat Hidayat Jati. Kang Toleng ya? Ya. Sah sih Toleng ya? Boleh lama ini, sah sih Toleng. Beliau ini Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, juga Ketua DPC PKB Kabupaten Karawang, dan calon Ketua Aspro PSSI Jawa Barat. Nama Kang Toleng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dengan kesibukan aktivitas ini, buat yang menyaksikan kita ambil gambar jam 10:30 malam. Karena memang cukup padat ya agendanya hari ini ya Kang Toleng ya. Nah Kang Toleng, kita ngobrol-ngobrol santai soal aktivitas Kang Toleng hari ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa yang dibuat hari ini? Apa yang dikerjakan hari ini? Kalau hari ini kan biasanya dulu buat keluarga. Sekarang ya keluarganya kebagian sedikit ya. Karena keluarganya nambah banyak sekarang ya Kang Toleng. Hari ini saja tadi ya sebenarnya agak ini timbang kemarin. Timbang satu kemarin, hari ini makanya saya bisa nambahin satu lah. Karena hari ini tadi siang dan sore acara konsolidasi PAC PKB di Gempuran. Habis maghrib tadi ada menemani Liga Top Skor yang baru tahun ini ada di Karawang. Udah mulai start lah ya menuju Asprop Jabar. Sudah 3 bulan yang lalu, sudah mulai 3 bulan yang lalu gitu. Ini sudah tahap-tahap menuju landing. Iya. Karena tanggal 27 sudah tinggal 20 hari lagi. Oke. Nah, Kang Toleng kayaknya ngebut banget Kang Toleng ini. Semenjak jadi anggota DPRD Provinsi, terus tidak lama kemudian jadi Ketua DPC PKB, sekarang mau ngambil lagi kursi yang lain, kursi yang baru. Kenapa bisa begitu? Ya, saya juga baru nyadar ketika ada yang nanya begitu. Jadi, ya kita mengalir saja ya. Jadi, saya kan ikut saja ketika disuruh, saya bilang disuruh
calon anggota DPRD provinsi. Ya akhirnya setelah 1, 2, 3 hari diskusi dengan istri dan beberapa teman dekat, akhirnya saya bismillah ikut. Padahal sebelumnya nggak pernah pikir ikut. Lalu itu berjalan ya. Berarti Maret 2021 itu setelah 1 tahun dari anggota DPRD provinsi ya disuruh lagi ngurus PKB Kerawang. Ya yang dulunya kan nggak bisa bilang tidak gitu, jadi saya ikut saja. Gitu. Walaupun konsekuensinya harus menerima teriak-teriak yang luar biasa waktu itu ya. Ya sebenarnya itu yang saya tidak mau. Tapi karena itu yang harus dilalui ya kita lalui lah. Karena perintah partai. Sambil pura-pura biasa-biasa saja. Padahal lumayan panas kuping. Iya. Dan akhirnya memberanikan diri bukannya namanya untuk masuk ke dunia sepak bola di Asprop PSSI Jabar. Sebetulnya sejak 2017 kan saya memang sudah ikut menjadi bagian pengurus Asprop PSSI Jabar, ngurusin komite tetap keuangan ya. Jadi sudah ada di dalam dan saya juga bagian dari incumbent lah gitu. Atas diskusi dengan teman-teman pengurus di Bandung, ya lalu saya mengikuti jadwal pendaftaran dan sekarang sudah tinggal 20 hari lagi menuju Kongres Pembiasa PSSI Jabar. Sudah siap menang atau mempersiapkan mental untuk menjadi nomor 2 atau nomor 3 untuk posisinya hari ini? Itu hitungannya. Boleh dong dapat bocoran kita. Sejak saya lihat bismillah, apalagi setelah daftar, saya sudah pasrah. Pasrah itu artinya sudah siap menang, harus menyiapkan diri kalau kalah. Saya tidak punya opsi lain karena saya tidak daftar di posisi wakil ketua, tidak juga daftar untuk posisi esko. Walaupun statuta aturan membolehkan itu. Jadi saya sebetulnya boleh ikut daftar ketua, daftar juga wakil ketua, daftar juga anggota esko. Karena yang akan dipilih kan 9 orang di 3 kali pemilihan ini. Tapi mendaftarkan diri hanya untuk satu posisi itu hanya untuk satu posisi. Peluangnya sudah oke atau masih sibuk negosiasi? Sekarang sudah tinggal melatih untuk pasrah. Karena komunikasi sudah dilakukan, diskusi sudah dilakukan. Apakah masyarakat sepak bola terutama anggota PSSI Jawa Barat sebagai voter akan mau bersama saya atau tidak, itu saya kira tidak ada ukuran yang bisa kita pegang kecuali ya pasrah. Ya. Saya kira tadi sudah di tahap melatih diri untuk pidato perdana sebagai ketua Asprop Jabar. Jadi lebih ngikutin kata hati. Walaupun saya harus berkali-kali mengkonfirmasi orang-orang yang saya percaya. Lalu setelah ditetapkan sebagai calon ketua pada tanggal 20 Oktober, itu praktis sampai hari ini berarti sudah jalan-jalan 3 bulan. Hampir sudah dengan 50 voter saya bertemu. Ya sekarang tinggal kita kembalikan ke pertimbangan masing-masing, dan saya termasuk orang yang percaya soal pemilihan ini urusan hati, dan hati itu ya semuanya kekuasaan Tuhan. Dan 20 hari lagi mudah-mudahan jadi pemenang yang ada yang kelewat. Apa itu? Januari 2021 sebetulnya sejak pertengahan 2020 itu berarti sudah jadi anggota dewan provinsi.
PPM Jawa Barat ngajak diskusi. Kayak saya kan masih ketua Kerawang waktu itu, 2017-2021. Saya disuruh, karena kalau PPM sebenarnya saya paling muda ya di antara ketua cabang itu. Saya disuruh untuk memimpin PPM Jawa Barat. Gitu. Nah di PPM itu saya nggak mau voting. Saya nggak mau voting. Saya bilang saya siap pimpin PPM. Semua orang tahu PPM nggak ada duitnya. Jadi harus ngurus sendiri apa sendiri. Makanya nggak usah voting. Kalau mau saya bilang saya meminta waktu 2 kali rapat sendiri. Gitu. Kemudian hasilnya iya katanya. Oke. Kita rencanakan 3 bulan kemudian. Menjelang pelaksanaan hari H, ada lagi bahwa akan dibuka pendaftaran. Oh silakan saya ikuti, tapi jangan salahkan kalau saya nggak daftar. Gitu. Sampai hari H, kemudian tidak ada yang daftar, baru saya daftar. Saya bilang ke teman-teman panitia itu, karena panitianya teman semua akan keluarga, organisasi keluarga. Jangan khawatir, saya bilang, acara tetap laksanakan, pembiayaan tetap kita carikan, pokoknya acara berlangsung lah terselenggara, tapi saya nanti daftarnya paling akhir, itu pun kalau tidak ada yang daftar. Jadi, makanya kalau di PSSI ini nggak begitu ya nggak apa-apa, karena ini kan bukan keluarga inti. Gitu. Ini ada banyak stakeholder, ada klub, ada asosiasi gitu. Maka harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kira-kira banyak model pilihan. Jadi ya apakah demokrasi atau apa bahasanya, mungkin di situ ruangnya. Nah mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Hari ini yang Kang Toleng duduki, posisi yang hari ini Kang Toleng duduki, merasa bahwa ini adalah buah dari perjuangan atau memang karena sedang beruntung-beruntungnya aja? Jadi gitu. Karena ini saya minta maaf kan. Dulu kemarin menjelang muscap ya, muscap PKB itu kan sempet gaduh. Ini mohon maaf kader-kader PKB. Kalau saya lihat di medsos sempat gaduh kan sampai ada hashtag mohon maaf gambar Sahat Toleng, Sahat Budakan Petani itu. Itu kan menandakan bahwa sebagian dari kader PKB waktu itu tidak menerima posisi Kang Toleng yang tiba-tiba muncul sebagai ketua DPC. Mungkin anggapannya seperti itu. Makanya saya bertanya, Kang Toleng merasanya bahwa ini ya buah dari perjuangan atau memang sedang sangat beruntung? Saya kira saya kan bukan apa-apa ya, bukan siapa-siapa juga. Saya hanya bagian dari kader bangsa gitu lah, kira-kira begitu. Dan saya selalu diingatkan keluarga saya, orang tua saya, kakek saya ikut berjuang memerdekakan bangsa ini. Itu aja. Jadi kalau soal, makanya saya mendefinisikan diri sampai sekarang saya harus jadi aktivis apapun posisi saya, dan saya terus berusaha bertemu dengan teman-teman yang masih di situ, masih di luar sistem pemerintahan, entah itu mahasiswa ataupun pemuda gitu ya, untuk paling nggak terus mengecas frekuensi saya. Karena gini, ini bukan soal gagah-gagahan mendefinisikan diri sebagai aktivis bukan aktivis ini. Saya kira yang disebut aktivis itu tidak pernah merasa puas, tidak boleh merasa puas dengan satu situasi. Karena tujuan kemerdekaan bangsa kita ini ya masih PR panjang, harus diwujudkan sebagai negara yang berdaulat. Teman-teman, itu dia obrolan saya dengan Kang Rahmat Hidayat Jati atau Kang Toleng. Mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan
wawasan baru untuk kita dan membuat kita lebih terinspirasi dan semangat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai putra-putri Ibu Pertiwi. Saya Muhammad Azmi undur diri, dan jangan lupa buat Anda penikmat musik bisa akses musik-musik di aksiradio.com atau dengarkan di 96,1 FM. Saya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.